Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 8. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu waktunya sidang skripsi. Ramdan di balik kelembutannya memang memiliki semangat baja. Nggak salah aku memilih dia sebagai calon imam masa depan. Sesuai jadwal sidangnya, hari ini aku ikut menjadi salah satu peserta yang akan menonton dan mengamatinya dari kejauhan. Melihat wajahnya yang biasa tersenyum, tampak sedikit berkeringat dan serius mempertahankan argumentasinya di depan para penguji. Ramdan adalah jurusan pendidikan agama Islam, membuat dia benar-benar seperti tengah berkhotbah di depan sana. Aku semakin dibuat kagum oleh wawasan agamanya. Semoga dia lulus dengan hasil memuaskan. Kak Ramdan udah mirip Ustadz aja, komentar Tiara yang juga menatapnya kagum. Aku mengelap wajahnya, memperingatkan dia agar tidak menatapnya begitu. Awas, tatapanmu nanti bisa bikin wajah dia bolong, ucapku. Tiara berdecak, mungkin sebal. Haduh, belum juga jadi istri, udah ngelarang-larang cewek lain lihatin Ramdan. Lagian, kamu natapnya ala-ala pelakor. Aku membalas omongan Tiara dengan pedas. Amel, amit-amit aku jadi pelakor. Setidak laku apapun, nggak bakal aku mau ditawari pria yang udah bersuami ya, kata Tiara, mungkin tidak terima. Bentar itu. Siapa tuh? Tunjuk Tiara kepada salah seorang wanita mengenakan hijab lebar yang berjalan mendekat ke arah Ramdan yang sudah menyelesaikan sidang dengan hasil yang memang memuaskan. Di tengah gemuruh tepuk tangan, aku bisa melihat seperti yang dilihat oleh Tiara. Ramdan terlihat tersenyum kepada seorang cewek yang menyodorkan sebuah buku padanya. Sudut hatiku entah mengapa memanas. Aku cemburu melihat kedekatan mereka. Walau aku tahu barangkali Ramdan tidak ada rasa apa-apa kepada cewek tersebut. Ra, samperin Kak Ramdan yuk, ajakku pada Tiara yang juga masih memperhatikan dua sejoli itu. Tiara mengangguk dan ikut berenjak bersamaku. Saat sudah dekat, cewek itu sudah pergi duluan. Aku tersenyum ketika Ramdan melihatku dan ia juga membalas senyumanku. Selamat ya Kak, luar biasa sekali hari ini. Baru pertama kali aku lihat pidato kakak yang menggebu-gebu. Ah masa, dia tersenyum sedikit tersipu, mungkin. Iya, hebat. Ini ada hadiah untuk muka. Aku memang sudah mempersiapkan kado kecil sebagai bentuk ucapan selamat padanya. Tidak mahal, hanya berisi jam tangan dengan harga standar. Terima kasih Mel, ucapnya. Sama-sama Kak. Aku menatapnya lama dengan penuh kekaguman, membuat Tiara mencubit lenganku. Ih, ini malah tatap-tatapan, kesal Tiara. Lalu juga memberi ucapan selamat pada Ramdan. Setelah mengobrol sebentar, kami akan akhirnya berpisah karena teman-teman laki-laki Ramdan mulai mengerubungi dan meminta pria itu untuk berfoto. Ternyata, tidak jauh dari sana aku melihat seseorang duduk di bangku paling belakang dengan menyilang tangan di depan dada. Seorang pria yang setelah pertemuan itu tidak pernah lagi membahas tentang topik yang membuatku kesal setengah hidup. Siapa lagi kalau bukan Pak Alvin? Kadung saling bersih tatap, tak mungkin aku mengabaikannya begitu saja. Aku dan Tiara menyapa Pak Alvin. Selamat pagi Pak, hadir juga ternyata. Kak Ramdan pasti mahasiswa yang deket banget ya sama Bapak, tanyaku basa-basi. Dia tersenyum sebelah, kami gak deket, ucapnya. Jawabannya membuatku rasanya ingin menggaruk-garuk pantatku. Mungkin pengen lihat aja Mel, atau cari jodoh di sini ya kan Pak, tanya Tiara dengan cengirannya. Tahu aja kamu nak, balas Pak Alvin dengan tersenyum. Ramdan itu calonnya Amel ya, Tiara, tanyanya. Aku melotot ke arah Tiara, memberi kode untuk jangan mengiyakan, biar aku saja nanti yang memberitahunya. Iya Pak, calon, hehehehe. Aku mencubit lengan Tiara. Oh, gitu ya selera temanmu itu, Ra. Kalau jadi begitu, saya juga bisa, ucap Pak Alvin. Pak, aku menginterupsi. Apa-apaan sih? Gak usah berlagak pengen jadi dia, jadilah diri sendiri. Kalaupun begitu saya tetap tidak akan suka. Barangkali teman saya ini bakal suka sama Bapak. Saya pamit. Assalamualaikum.
Aku lebih memilih pergi dari sana tanpa menggamit lengan Tiara yang membuatku kesal beberapa detik yang lalu. Tiara langsung berlari-lari dan menyusulku. Gak sopan loh kita ke dosen begitu, ucap Tiara tidak nyaman. Bodoh amat, dia nyebelin sih. Ya mungkin bercanda aja Mel, toh Pak Alvin juga udah gak ngejar-ngejar kamu kan? Iya sih, tapi tetap aja kayak ngerendahin seleraku gitu, meremehkan Kak Ramdan, dan aku gak suka itu. Mentang-mentang dia dosen, kayak paling bener sedunia. Udahlah, maklumi, orang berilmu banyak kan kadang sombong, hihihi. Tiara tertawa ngikik. Sampai 3 hari setelah sidang skripsi dia, aku masih menunggu kedatangan Kak Ramdan. Tapi sama sekali dia belum menghubungiku. Entah tiba-tiba aku merasa takut jika yang ia janjikan itu ternyata tidak ia tepati. Tapi aku yakin Kak Ramdan tidak begitu orangnya. Bapak juga sudah kuberitahu kalau Kak Ramdan sudah selesai dengan studinya. Hanya tinggal menunggu wisuda. Apa dia sibuk bekerja ya untuk mengumpulkan duit mahar? Aku bertanya-tanya. Emang hargamu seberapa nominalnya? Tanya Rafa yang tiba-tiba sudah berada di sampingku, sambil membawa wortel dan berusaha menyodorkannya pada Caca kelinciku. Sembarangan. Emang aku barang apa dinominalkan? Aku tidak terima. Lah, tadi ngomongin harga mahar kan? Itu kan hargamu untuk dibeli laki-laki. Hahaha. Aku menggetok kepalanya. Nikah itu bukan jual beli ya, Dek. Mahar itu memang kewajiban, itu dari Allah sebagai bentuk syukur juga dari pihak suami, bukan untuk harga wanita kayak PSK aja. Hehehe, maaf, gak usah tinggi-tinggi apa. Nanti malah abang Ramdannya kabur, gak jadi kesini gara-gara biayamu terlalu mahal. Aku bilang jangan ngomong biayaku atau hargaku. Aku menepuk keras pundaknya. Selalu saja bawaannya kesal jika sudah mengobrol bersama Rafa. Kecuali sama abang Alvin, pasti sanggup aja dia, ucap Rafa. Kamu pikir Ramdan gak sanggup? Jangan rendahin calon suamiku ya, Dek. Aku tuh gak ngarep mahar tinggi-tinggi. Yang penting dia udah komitmen mau nikahin. Oh gitu ya. Aku juga nanti bakal minta pacarku buat murahin maharnya, ucap Rafa. Pacar, kecil-kecil udah pacaran, besarnya apalagi? Aku menoyor kepalanya. Awas kalau kamu buat anak orang hamil, ancamku. Enggak lah, aku masih bisa nahan lah. Apa kamu bilang? Nahan? Aku melotot mendengarnya. Makanya kata kakak fokus belajar aja, gak usah pacar-pacaran, nambah dosa aja kamu. Aku berteriak di depan kupingnya, membuat Rafa menjauh beberapa meter. Sakit telingaku Toa, katanya ikut berteriak dan melempar wortel yang ada di tangannya padaku. Dasar gak sopan, aku memakinya sebelum dia benar-benar lari setelah melemparku. Aku jadi teringat makian Pak Alvin saat dia yang membayar minuman di kafe itu. Seharusnya aku membayar sendiri, malah minta dia yang bayarin. Emang gak sopan ya aku ini, padahal kan itu ngedate terakhir kita di kafe. Tak sabar akhirnya aku memberinya pesan WhatsApp. Kak, gimana? Kapan datang ke rumah? Aku udah siap-siap. Aku udah siap-siapin cemilan buatan tangan sendiri loh. Aku langsung to the point biar pria itu paham. Katanya kan laki-laki nggak bakal paham kalau cuma dikode-kodein. Belum ada balasan, hingga karena bosan aku memilih untuk mengecek beberapa chat yang masuk dari konsumenku tentunya, yang memesan hijab padaku. Ternyata desain hijabku lumayan banyak yang suka. Besok aku harus membeli kain lagi berarti. Hingga matahari keesokan harinya sudah terbit, aku bersiap untuk pergi ke toko kain dan mengabaikan gundahnya hati karena Kak Ramdan belum membalas. Namun tidak kusangka Pak Alvin malah mengekoriku di belakang. Aku begitu hafal mobilnya itu. Kenapa ngikutin saya, Pak? Tanyaku sebal saat aku memilih untuk menepikan motorku dan mencegatnya. Saya emang lewat jalan ini, gak boleh, tanyanya. Ya bukan gitu, silakan aja, ini juga bukan punya nenek saya. Tapi bapak itu loh kelihatan nguntit saya. Aku mengeluarkan rasa mengganjalku padanya. Ya aku tidak suka dia mengikutiku. Terserah saya, dia tampak tak acuh. Bapak emang gak ada kerjaan ya sampai-sampai ngikuti saya ke sini? Pak, hidup bapak itu berharga. Setiap waktu bapak itu berharga. Bisa hilang kapanpun. Mending manfaatin untuk hal yang bermanfaat, bukan malah menguntit cewek. Saya cuma penasaran, kamu beli kain di mana? Ya, barangkali saya juga nanti mau jahit baju. Memilih kain yang bagus itu wajib, apalagi untuk orang stylish model saya. Dia berkata dengan pede sambil menyugar rambutnya. Emang sih pesonanya nyampe ke mataku, tapi tidak sampai ke jantungku. Buktinya nggak deg-degan tuh. Bapak tahu dari mana saya mau beli kain? Saya termasuk salah satu pemesan hijabmu di minggu ini. Hah?
Ini orang sampai segitunya ya agar aku takluk. Tidak akan, seberkorban apapun kamu Pak Alpin, hati saya tidak akan berubah hanya untuk Ramdan. Walau sekarang dia lagi melakukan ghosting. Wah, sedih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Nah, kalau kalian penasaran dengan part-part selanjutnya dari setiap cerita aku dan belum aku upload, kalian bisa mandiri mencari cerita aku di berbagai platform online. Nah, seperti di KBM App, ada juga di Joylada, ada juga di Feming, ada di Good Novel, ada di InNovel atau Dreamy, dan lain sebagainya. Kalian tinggal mencari dengan keyword nama aku atau judul-judul daripada novel-novel aku. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.